Baik, Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Baik, Bapak Ibu, sebelum kita mulai perkuliahan kali ini, mari kita buka dengan berdoa. Menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing, berdoa disilakan. Baik, cukup Bapak Ibu, terima kasih atas atensinya untuk perkuliahan terkait dengan mata kuliah pengembangan profesi dan SDM pendidikan. Baik Bapak Ibu, terkait dengan mata kuliah ini Bapak Ibu nanti akan kita diskusikan bersama terkait dengan namanya transformasi pengembangan profesi dan manajemen SDM pendidikan yang berbasis AI, Human Capital, dan Learning Organization menuju pendidikan yang berkualitas berkelanjutan. Nah, jadi Bapak Ibu, kalau kita berbicara terkait dengan transformasi pengembangan profesi dan SDM pendidikan, nah tentunya ini merupakan upaya untuk mengubah cara pengelolaan guru dan tendik tentunya agar lebih adaptif terhadap namanya pengembangan atau perkembangan teknologi, kebutuhan masyarakat, dan tantangan pendidikan abad 21. Jadi transformasi ini Bapak Ibu tidak hanya berfokus pada namanya eh, peningkatan kompetensi secara individu, tetapi ini juga membangun sebuah sistem pengelolaan SDM yang strategis, berkelanjutan, dan tentunya berbasis inovasi. Nah, tentunya di sini kita akan melihat IA-nya. IA itu dimaksudkan adalah untuk sebagai alat untuk mendukung namanya pembelajaran, pengembangan profesional, ya tentunya guru dan tendik, kemudian bisa juga untuk analisis kinerja, bisa penyusunan perangkat ajar, atau pengambilan keputusan yang berbasis data. Sedangkan human capitalnya Bapak Ibu, di sini nanti akan kita lihat bagaimana sih memandang guru dan tendik itu sebagai aset yang strategis memiliki nilai tinggi bagi lembaga pendidikan. Serta learning organization-nya. Ini menekankan bahwasannya sekolah itu harus menjadi lembaga pembelajaran, yaitu organisasi yang belajar, berinovasi, dan berbagai pengetahuan yang tentunya beradaptasi terhadap perubahan. Nah, itu nanti akan kita diskusikan Bapak Ibu. Nah, capaian pembelajaran kita Bapak Ibu nanti ya bagaimana sih kita menganalisis transformasi SDM pendidikan di era AI ini, kemudian menjelaskan human capital dan dalam pendidikan, serta menganalisis learning organization di sekolah, serta mengembangkan strategi peningkatan kompetensi guru, serta merancang model pengembangan SDM yang berbasis data. Nah, itu nanti capaian pembelajaran kita. Jadi Bapak Ibu, ini penting capaian pembelajaran ini karena melalui capaian pembelajaran ini mahasiswa diharapkan tidak hanya bisa memahami teori manajemen SDM pendidikan, tetapi juga mampu mengaplikasikan namanya konsep-konsep EI, Human Capital dan Learning Organization dalam tentunya merancang strategi pengembangan guru dan tendik. Nah, kita mulai dari yang pertama Bapak Ibu. Mengapa sih SDM pendidikan itu bertransformasi? Nah, kalau kita berbicara tantangan global dalam perkembangan SDM pendidikan, perkembangan teknologi dan perubahan global ini telah membawa dunia pendidikan tentunya memasuki era yang menuntut guru dan tendik untuk terus beradaptasi. Nah, tentunya lembaga pendidikan itu tidak lagi cukup mengandalkan cara-cara konvensional, tetapi harus mampu mengembangkan namanya sumber daya manusia yang inovatif, adaptif, dan siap menghadapi perubahan. Nah, tantangannya apa? Ya, revolusi industri 5.0, kemudian EA itu sendiri, ada big data, ada digital learning, ada deep learning, ada hybrid education. Tentunya yang tidak kalah benar adalah namanya green education. Di faktanya Bapak Ibu, dunia itu berubah jauh lebih cepat dibandingkan dengan perubahan sistem pendidikan. Jadi, kenapa saya menyampaikan dunia itu berubah lebih jauh, lebih cepat dibanding dengan sistem pendidikan? Nah, tentunya ini menunjukkan bahwasannya
perkembangan teknologi, kebutuhan dunia kerja, Dudika, dan perubahan sosial itu berlangsung begitu cepat. Sebaliknya, sistem pendidikan itu seringkali mengalami apa? Perubahan yang menurut saya begitu lambat. Akibatnya ya terjadi namanya gap kesenjangan antara kompetensi lulusan dengan kebutuhan masyarakat. Tentunya di Dudika. Jadi Bapak Ibu, guru lembaga pendidikan itu harus menjadi lembaga pembelajar atau learning organization yang tentunya ini harus berinovasi dan juga meningkatkan kompetensi serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman. Jadi Bapak Ibu, tantangan global itu menuntut transformasi dalam pengembangan profesi dan tentunya manajemen SDM pendidikan. Guru tidak hanya menuntut menguasai kompetensi pedagogi, tetapi juga memiliki namanya literasi digital, kemampuan memanfaatkan IA tersebut, mengelola data, menerapkan pembelajaran yang eh, harus inovatif, serta membangun namanya karakter siswa. Maka pendidikan itu akan mampu menghasilkan sumber daya manusia yang unggul, adaptif, dan tentunya berdaya saing di era global saat ini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu, isu aktual SDM pendidikan. Nah, kalau kita berbicara isu-isu aktual SDM pendidikan, tentunya perkembangan teknologi ini menurut saya sangat pesat. Ini telah mengubah cara belajar, kemudian cara mengajar dan mengelola sebuah pendidikan. Nah, tentunya kondisi ini menuntut guru untuk terus meningkatkan namanya kompetensi agar tetap relevan dengan kebutuhan siswa dan tentunya perkembangan zaman. Tetapi masih terdapat apa tantangan yang harus dihadapi dan dalam namanya pengembangan sumber daya manusia. Permasalahannya apa? Ya kompetensi digital guru itu belum merata. Ya dari Sabang sampai Merauke ini kita lihat Bapak Ibu kompetensi digital itu belum merata. Tidak semua guru itu memiliki kemampuan yang sama dalam memanfaatkan namanya teknologi pembelajaran. Sebagian guru telah mampu menggunakan berbagai platform digital yang berbasis IE. Tapi sementara sebagian lainnya itu masih memerlukan pendampingan dan pelatihan tentunya agar dapat mengintegrasikan teknologi secara efektif. Kemudian IE mulai menggantikan pekerjaan yang rutin. IE kini mampu membantu berbagai pekerjaan administratif yang rutin. Kemudian burnout guru itu meningkat. Apa sih burnout itu? Burnout itu merupakan beban administrasi yang tinggi, tuntutan penggunaan teknologi, serta perubahan kurikulum, serta tanggung jawab profesional, serta kompetensi abad 21 itu belum, menurut saya belum optimal saat ini. Karena guru itu diharapkan memang harus mampu mengembangkan namanya keterampilan abad 21 ya misalnya berpikir kritis, kreativitas, komunikasi, kolaborasi, literasi digital, bahkan sampai ke pemecahan masalah. Serta namanya kebutuhan lifelong learning Bapak Ibu. Nah, perubahan ilmu pengetahuan dan teknologi ini yang menurut saya berlangsung begitu cepat ini mengharuskan guru menjadi namanya pembelajar sepanjang hayat atau lifelong learner. Jadi guru itu perlu terus memperbarui pengetahuan, meningkatkan kompetensi, dan beradaptasi dengan inovasi pendidikan. Jadi gini Bapak Ibu, pertanyaan reflektifnya seperti ini. Apakah guru itu siap menghadapi era AI? Nah, ada yang bisa komentar Bapak Ibu. Mungkin Bu Dedeh atau Bu Zulia atau Bu Ramawati, pertanyaan simpel. Apakah guru itu siap menghadapi era AI? Silakan, ada yang memberikan komentar. Boleh Ya, Pak Bobi? izin Oh ya, silakan, izin Bu ya Pak. Dedeh. Sebenarnya kalau ditanya siap apa enggak itu siap nggak siap ya Pak, karena mau Hmm, nggak mau itu sudah terjadi kayak gitu Pak. Cuma mungkin memang tadi seperti yang jenengan katakan ya bahwa AI itu mulai menggantikan pekerjaan rutin dan saya ya. jadi apa salah satu korban juga gitu. Maksudnya sekarang saya mulai tergantung dengan AI. Nah, Hmm, yang jadi mas sebenarnya siap nggak siap ya karena itu udah terjadi mau nggak mau kayak hmm, gitu dan memang AI itu sangat apa ya menurunkan kualitas juga karena yang dulu saya harus memahami buku untuk bisa memaparkan sekarang tinggal copy paste dan saya bisa memaparkan kayak gitu Pak. hmm, Jadi kalau dibilang kenyataannya seperti itu sebenarnya kita nggak siap tapi karena sudah
Mm. Sudah terjadi juga gitu, Pak. Terus gimana kalau kayak gitu, Pak? Oke, baik. Terima kasih Bu Dede. Ada yang bisa menanggapi yang lain selain Bu Dede terkait dengan apakah guru itu siap menghadapi era AI ini? Silakan ada yang berkomentar, Bapak Ibu. Mungkin saya bisa menambahkan sedikit, Pak. Silakan Bu Julia. Ya, sejalan dengan apa yang sudah disampaikan oleh Bu Dede tadi, kalau menurut saya, eh, seperti yang disampaikan Bapak tadi, sebenarnya ada sebagian guru yang sebenarnya benar-benar siap apa itu, menghadapi tantangan zaman ini dengan adanya AI ini dalam memanfaatkannya sebagai apa ya, perangkat aplikasi untuk memudahkan atau memfasilitasi murid-murid, ada sebagian juga yang tidak siap. Tidak siap di sini bukan hanya tidak bisa memanfaatkan itu, tetapi kadang sebagian guru itu tidak memanfaatkan AI itu dengan benar. Contohnya, menurut saya misalnya hanya copy paste itu artinya kan belum siap secara mental. Nah, ada kalau kita lihat sekarang ini banyak pelatihan-pelatihan yang diadakan terkait dengan AI ini, terutama bagaimana memanfaatkan AI ini dengan benar. Artinya benar-benar bukan hanya menggantikan guru, tetapi diposisikan sebagai alat bantu untuk memudahkan dalam memberikan pembelajaran kepada murid-muridnya. Mungkin maksudnya seperti itu, Pak. Terima kasih. Baik, terima kasih. Statement dari Bu Dede dan Bu Zila ini tentunya ini menjadi pertanyaan apa reflektif bagi kita semua. Jadi apakah guru itu siap menghadapi era IA ini? Jadi pertanyaan ini mengajak kita bagaimana sih kita mencoba untuk merenungkan bahwasanya kesiapan menghadapi IA ini bukan hanya tantangan kemampuan mengoperasikan teknologi, tetapi ini juga tentang kesiapan mengubah pola pikir, mindset. Nah, mindset kita. Jadi mindset bagaimana sih meningkatkan kompetensi digital, kemudian bagaimana menjaga etika profesi tadi, kemudian serta memanfaatkan IA secara bijaksana untuk meningkatkan namanya kualitas pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, era IA itu menghadirkan tantangan tersendiri, sekaligus tadi peluang. Nah, peluang bagi dunia pendidikan. Jadi guru yang mampu beradaptasi, terus belajar, dan memanfaatkan teknologi secara bertanggung jawab, ini akan tetap menjadi aktor utama dalam pendidikan. Jadi kata kuncinya adalah AI itu tidak akan menggantikan guru, tetapi guru yang mampu memanfaatkan AI ini akan memiliki keunggulan dibandingkan guru yang tidak beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Nah, itu terkait isi aktual SDM pendidikan. Baik, Bapak Ibu, kita lanjut. Bagaimana sih paradigma baru pengembangan SDM? Nah, kalau kita berbicara paradigma baru terkait dengan pengembangan SDM ini, perkembangan dunia pendidikan ini menuntut namanya perubahan cara pandang dalam mengelola sumber daya manusia SDM. Ya, jika sebelumnya pengelolaan SDM itu lebih berorientasi pada namanya aspek administratif. Nah, kini paradigma itu bergeser menuju apa? Pengembangan SDM yang strategis, yang berbasis kompetensi dan memanfaatkan teknologi serta data sebagai dasar dalam pengambilan sebuah keputusan. Nah, kita lihat paradigma lamanya apa ya? Administratif, ada training sesaat, berbasis ijazah, dan tentunya dari top down. Nah, kemudian ketika kita melihat paradigma yang baru, ini akan muncul namanya human capital, talent management, continuous learning, Bapak Ibu. Nah, kalau kita lihat talent manajemen ini, atau misal kita mulai dari human capitalnya Bapak Ibu. Di dalam human capital dalam paradigma baru ini guru itu dipandang sebagai apa? Aset yang strategis yang harus dikembangkan melalui namanya pendidikan, pelatihan, pengalaman, dan pengembangan karir. Investasi pada guru itu akan menghasilkan peningkatan mutu pendidikan. Nah, itu dari human capitalnya. Tapi kalau kita lihat dengan talent manajemennya, nah, talent management di sini adalah bagaimana sih setiap guru itu memiliki potensi keunggulan yang berbeda. Maka sekolah itu perlu mengidentifikasi, mengembangkan, kemudian mempertahankan talenta-talenta terbaik
agar mampu memberikan namanya kontribusi yang maksimal bagi sebuah lembaga pendidikan, serta namanya continuous learning. Continuous learning di sini adalah bagaimana sih pengembangan profesi itu tidak hanya berhenti pada namanya pelatihan formal, tapi ini menjadi proses belajar sepanjang hayat tadi, lifelong learner tadi. Jadi guru didorong untuk terus meningkatkan namanya kompetensi melalui pelatihan, komunikasi belajar, penelitian, dan refleksi praktek-praktek pembelajaran. Dan tentu ada namanya kompetensi base-nya. Serta namanya data driven. Data driven ini apa? Ya pengambilan keputusan dalam mengelola SDM yang dilakukan berdasarkan apa? Data-data yang objektif. Nah, jadi Bapak Ibu, paradigma baru pengembangan SDM pendidikan ini akan menempatkan guru itu sebagai aset strategis yang harus dikembangkan secara berkelanjutan, bukan sekedar sebagai pelaksana tugas administratif. Jadi Bapak Ibu, ini akan menjadi tantangan di masa depan terkait dengan dunia pendidikan ini. Baik, kemudian kita lihat eh, refleksinya. Apakah sekolah kita yang pertama, sudah menggunakan data dalam pengambilan keputusan? Atau sekolah kita sudah menjadikan guru sebagai asetnya? Atau sekolah kita siap menghadapi atau menjadi organisasi pembelajar? Nah, dari keempat refleksi ini Bapak Ibu, silakan ada yang berkomentar Bapak Ibu. Pilih salah satu dari keempat ini. Apakah sekolah kita sudah misalnya menggunakan data dalam pengambilan keputusan? Silakan Bapak Ibu, ada yang mau berkomentar terkait dengan refleksi ini? Pilih salah satu saja. Bapak Ibu ada yang mau komentari yang mana? Ada Bu Arin, ada Pak Bobi, ada Bu Dede, Bu Isti, ada Bu Clara, Bu Galuh, Bu Lestari, Pak Ogi, Bu Rahmawati, Pak Supri, Bu Tri, dan semuanya. Monggo silakan ada yang berkomentar Bapak Ibu. Pilih salah satu. Nah, tadi sudah siap menghadapi tadi sudahlah. Berarti kita ambil 3 ya Bapak Ibu. Apakah sekolah kita sudah menggunakan data dalam pengambilan keputusan atau menjadikan guru sebagai aset? Silakan Bapak Ibu. Ada yang berkomentar dari 3 itu. Mohon izin, Prof. Oh, silakan Pak Supriyadi. Dari ketiga itu untuk sekolah saya pribadi, untuk penggunaan data dalam pengambilan keputusan, menjadikan guru sebagai aset ataupun komponen yang ketiga menjadi organisasi pembelajar. Dari ketiga komponen itu, yang terakhir juga itu siap menghadapi AI tadi. Kalau di sekolah saya 4 komponen itu belum terlaksana dengan maksimal atau bahkan hanya baru 1-2 komponen. Karena apa? Terkait dengan kalau keputusan menggunakan data sudah memulai bukan lagi bersifat subjektif ataupun tanpa data, namun kendalanya di 4 komponen itu yang di tempat kami itu adalah tadi pemahaman guru dalam menggunakan atau menghadapi AI ini. Karena apa? Termasuk saya pribadi kemungkinan besar masih tadi disampaikan di awal bahwa itu buatan manusia, jadi banyak aja, bukan banyak tapi tetap ada kekurangannya. Nah, di sini bagaimana membudayakan kami sebagai guru itu tidak terlalu bergantung kepada IA itu sendiri, Prof. Ini yang masih menjadi tantangan cukup berat, karena itu hal baru biasa. Bapak Ibu guru itu masih ya katakan formula dan sebagainya bahasanya, sehingga ini yang menjadikan pemikiran saya itu membahayakan ketika benar-benar kita itu sudah pemikiran guru sudah dikuasai atau bergantung kepada AI sendiri. Itu mungkin cerita yang bisa saya sampaikan dari situasi ataupun kondisi yang ada di sekolah saya pribadi, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih Pak Supriyadi. Dari sudut pandang Pak Supriyadi dari
pengalaman dan saat ini dialami di sekolah Pak Supriyadi. Moga Bapak Ibu ada yang lain yang ingin berkomentar terkait dengan keempatnya inilah, bolehlah pilih salah satu atau pilih semuanya untuk berkomentar. Silakan Bapak Ibu. Mungkin dari saya, Pak. Oh, silakan Bu Rahmawati. Alhamdulillah, kalau kami dari Sekolah Al-Azhar sudah menerapkan untuk keempat hal tersebut nih, Pak, meskipun mungkin secara prosentasi belum 100%, tapi alhamdulillah sudah menggunakan, dan ini terus dikembangkan karena terkait juga pengembangan untuk unit sekolahnya. Jadi kalau untuk menggunakan data dalam pengambilan keputusan, karena kami sudah menggunakan sistem ya Pak untuk penilaian, dan itu terintegrasi dengan nanti input nilai, dan juga kalau kami di pembayaran Pak, jadi sudah terintegrasi namanya memakai Pintro atau Asram Edu gitu. Jadi mau nggak mau memang guru juga harus belajar dan terlibat untuk bisa dalam hal ini menginput data, mengolah, dan juga untuk memfollow up atau mengambil keputusan. Mungkin seperti itu Pak kalau kami dari Al-Azhar. Baik, terima kasih Bu Rahmawati. Ada lagi Bapak Ibu yang mau berkomentar? Menambahkan sedikit, Prof. Silakan Bu Julia. Ya, untuk penggunaan data dalam pengambilan keputusan ini sebagian besar dari keputusan-keputusan yang diambil sekolah ini terutama berdasarkan data. Jadi walaupun belum sepenuhnya 100%, tetapi sebagian besar di sekolah kami ini didasarkan data. Jadi tidak bersifat subjektivitas lagi. Kemudian untuk menjadikan guru sebagai aset, ini alhamdulillah. Jadi kami memposisikan guru itu berdasarkan job description-nya itu berdasarkan kompetensi masing-masing. Jadi kami mencoba membuat semacam asesmen bagi mereka, kemudian sesuai dengan potensi mereka, kemudian kami tempatkan sesuai dengan job description-nya. Sehingga harapan kami dengan memposisikan seperti itu, mereka itu bisa benar-benar maksimal dalam memfasilitasi murid-muridnya. Begitu Prof, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu semua. Jadi tiga mewakili semuanya. Jadi gini, memang dalam refleksi ini mengajak kita untuk bagaimana sih kita mencoba mengevaluasi sejauh mana sekolah kita itulah siap menghadapi perubahan dan transformasi pendidikan di era digital ini. Maka transformasi ini tidak hanya ditentukan oleh teknologi yang dimiliki, tetapi juga oleh cara. Nah, ini ada cara sekolah mengelola sumber daya manusia, mengambil sebuah keputusan dan membangun budaya belajar. Apakah sekolah kita sudah menggunakan data dalam pengambilan keputusan, apakah sekolah kita sudah menjadikan guru itu sebagai aset, atau apakah sekolah kita itu siap menghadapi atau apakah sekolah kita itu sudah menjadi organisasi pembelajar. Jadi ini mengingatkan bahwa apa? Transformasi pendidikan itu dimulai dari apa? Perubahan cara berpikir dan budaya kerja di sekolah. Lembaga pendidikan memanfaatkan data dalam pengambilan keputusan, mengembangkan guru sebagai aset utama, siap memanfaatkan IE secara bijaksana, dan membangun budaya lembaga pembelajar agar lebih apa? Mampu menghadapi tantangan-tantangan masa depan, serta mewujudkan pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Terakhir Bapak Ibu, sebagai kesimpulan. Jadi, transformasi sumber daya manusia ini bukan hanya tentang penggunaan teknologi atau digitalisasi proses pembelajaran, tetapi cara bekerja dan budaya lembaga dalam mengelola pendidikan. Jadi transformasi itu sesungguhnya itu terjadi ketika sekolah itu mampu membangun budaya inovasi, kolaborasi, dan
pembelajar berkelanjutan ya. Kita mulai dari namanya transformasi SDM, pendidikan bukan sekedar digitalisasi, transformasi adalah sebuah perubahan budaya, guru itu bukan hanya pengajar, tetapi pembelajar sepanjang hayat, IE bukan pengganti guru, melainkan mitra profesional. Jadi, keberhasilan pendidikan di masa depan tidak hanya ditentukan oleh kemajuan teknologi, tetapi oleh kemampuan lembaga pendidikan mengembangkan sumber daya manusia yang adaptif, berintegritas, dan terus belajar. Jadi sekolah yang mampu memadukan teknologi, budaya belajar, dan pengembangan profesional guru akan lebih siap menghadapi tantangan masa depan, serta menghasilkan lulusan yang unggul dan berkarakter. Jadi terakhir, sebagai quote-nya Bapak Ibu, saya membuat sebuah quote. Sekolah yang hebat itu bukanlah sekolah yang memiliki teknologi paling canggih, tetapi sekolah yang mampu mengembangkan manusia terus belajar, berintegritas, dan mampu memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas pendidikan. Jadi faktor keberhasilan, faktor utama keberhasilan terkait dengan pendidikan adalah kualitas sumber daya manusia, bukan semata-mata kecanggihan teknologi. IE hanyalah alat yang membantu proses pembelajaran dan pengelolaan pendidikan. Tetapi teknologi tidak akan memberikan manfaat yang optimal jika guru, kepala sekolah, dan pendidik tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki integritas, serta kemauan untuk terus belajar dan berinovasi. Jadi, teknologi dapat mempercepat sebuah perubahan, tetapi manusialah yang menentukan arah perubahan tersebut. Sekolah yang unggul adalah sekolah yang mampu mengembangkan guru sebagai pembelajar sepanjang hayat, pemimpin perubahan, dan teladan bagi peserta didik. Baik, Bapak Ibu, ini sebagai diskusi kita malam ini, Bapak Ibu. Jika ada yang mau kita diskusikan, kita akhiri, Bapak Ibu, atau nanti kita bisa diskusi lebih panjang, Bapak Ibu. Tapi untuk kali ini nanti kita cukupkan sekian, Bapak Ibu. Terima kasih atas atensi yang luar biasa, diskusi sudut pandang yang luar biasa dari Bapak Ibu semua. Mari kita akhiri, Bapak Ibu, untuk perkuliahan terkait dengan pengembangan profesi dan SDM pendidikan pada kesempatan ini. Dengan berdoa disilakan Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, terima kasih Bapak Ibu atas atensinya dalam berdiskusi kita perkuliahan pada kali ini. Mari kita tutup, dari saya cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih, Prof. Baik Bapak Ibu, sehat selalu Bapak Ibu.